diksi, hasil upaya memilih kata yang tepat dan cocok yang digunakan dalam situasi tertentu dalam suatu turunan, agar suatu kalimat dapat dimengerti suatu orang dan sesuai dengan introspeksi yang kita inginkan. Memahami situasi dalam pembicaraan, masalah dan memahami situasi, memahami arti dari kata yang digunakan. Memahami nuansa makna renovasi, resepsi, revisi, dan rehabilitasi. Secara universal, semua berarti pembukaan, memahami situasi dan kondisi. Syarat memilih kata diksi, memahami makna denotatif dan konotatif. Denotatif adalah makna leksikal yang dapat diketahui melalui kamus, sedangkan konotatif makna yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dikaitkan dengan subdeletatif. Membedakan kata yang bermakna umum dan kata yang bermakna khusus, supaya kita tidak salah memperempatkan kedua itu dalam pertukaran maupun dalam tulisan. Misalnya makna umum melihat, sedangkan makna khusus memandang, menatap, mengintip, dan melotot. Memahami kata bersinonim, yaitu kata yang memiliki arti sama dengan kata lain tetapi bentuknya berbeda. Contohnya, kata tamu bersinonim dengan undangan, namun kedua kata tersebut tidak memiliki sama arti. Nama saya Ilham Muhammad Itzar dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi 1A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan syarat-syarat diksi. Untuk dapat menghasilkan cerita yang menarik dengan pilihan kata, maka diksi yang baik itu harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini. 1. Ketepatan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. 2. Pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin diutarakan, dan kemampuan untuk menentukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai bagi pembaca. 3. Menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah untuk dipahami atau dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Suhendri. Saya dari kelompok 4 Lokal A Agroteknologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis peribahasa. Peribahasa memiliki beberapa macam atau jenis. Yang pertama itu ungkapan. Ungkapan adalah kalimat yang bersifat kiasan, yang menjelaskan tentang keadaan atau sifat seseorang yang dinyatakan dengan pepatah atau beberapa patah kata. Contohnya, panjang tangan, besar kepala, kabar angin, dan lain-lain. Yang kedua, pepatah. Pepatah adalah salah satu jenis dari peribahasa yang mengandung nasihat dari orang-orang tua, dan biasanya peribahasa jenis ini digunakan dalam mematahkan lawan bicara. Contohnya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, biar lambat asal selamat, kecil-kecil cabai rawit, bagai kejatuhan bulan, dan lain-lain. Yang ketiga, perumpamaan. Perumpamaan adalah jenis peribahasa yang berisikan kata-kata yang mengungkapkan keadaan atau tingkah laku seseorang, yang mengambil perbandingan dari alam sekitar, dan biasanya diawali dengan kata bagai, baik, seperti, dan lain sebagainya. Contohnya, bagai harimau menyembunyikan kuku. Yang keempat itu ibarat atau tamsil. Ibarat atau tamsil adalah jenis peribahasa yang berupa kalimat kiasan, yang sering menggunakan kata ibarat yang tujuannya untuk membandingkan suatu perkara atau hal. Contohnya, tua-tua keladi, makin tua makin jadi.
Yang kelima itu semboyan. Semboyan adalah kumpulan kata, kalimat, atau frasa yang digunakan sebagai prinsip atau pedoman. Contohnya, rajin pangkal pandai, bersih pangkal sehat, hemat pangkal kaya. Yang keenam itu bidal atau pameo. Bidal atau pameo adalah jenis peribahasa yang terkandung di dalamnya sindiran, ejekan, dan juga peringatan. Contohnya, hidup segan mati tak mau, malu bertanya sesat di jalan, dan bagai kerakap di atas batu. Yang kemudian saya akan menjelaskan ciri-ciri peribahasa. Dalam peribahasa terdapat ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, struktur susunannya tetap yang memiliki arti kata-kata yang dalam peribahasa sudah pasti dan tidak dapat diubah. Yang kedua, biasanya digunakan untuk menyindir atau memperindah bahasa. Yang ketiga, kata-kata yang dipakai teratur, enak didengar, dan mempunyai makna. Yang keempat, dibuat atau diciptakan berdasarkan pandangan dan perbandingan yang sangat teliti terhadap alam dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang jenis-jenis peribahasa dan ciri-ciri peribahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang materi idiom, yang pertama adalah pengertian dari idiom. Idiom adalah sebuah ungkapan yang artinya tidak dapat ditebak atau diprediksi dari makna yang lazim atau biasa dari penyusunannya. Dalam bahasa Inggris pada umumnya, idiom digunakan untuk mengungkapkan ide, gagasan, bahkan nasihat kepada seseorang dengan menggunakan kata yang halus, mungkin bukan makna sebenarnya. Contohnya, penggunaan kalimat gerak langkah. Kalimat gerak langkah ini biasanya disamakan dengan perbuatan manusia. Kalimatnya yaitu misalnya gini, setiap gerak langkah manusia akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Jenis-jenis idiom yaitu idiom penuh, idiom sebagian, idiom menggunakan bagian tubuh, idiom menggunakan kateta, idiom menggunakan jenis warna, idiom nama benda alam, idiom nama binatang, idiom nama tumbuhan, idiom bilangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan kias. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari pengertian peribahasa. Peribahasa adalah kelompok kata yang mempunyai susunan yang tetap, mengandung aturan berperilaku, nasihat, prinsip hidup, perbandingan atau perumpamaan. Peribahasa biasanya menggunakan kiasan untuk menggambarkan maksud tertentu.